Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreansyah. Di sini saya akan membuat video mengenai teori organisasi supaya bisa menambah wawasan kalian semua. Jadi yang pertama, pernah gak sih kalian penasaran atau kepikiran gimana caranya sebuah organisasi bisa jalan dengan rapi? Kok bisa ada struktur, ada aturan, tapi juga bisa fleksibel dan adaptif? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang teori organisasi itu. Yang pertama, apa sih teori organisasi itu? Teori organisasi itu kayak peta buat ngerti gimana sebuah organisasi bekerja. Mulai dari cara ngatur orang, sistem komunikasi, sampai gimana pengambilan keputusan dilakukan. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya organisasi bisa berjalan efisien, produktif, dan nggak jalan sendiri-sendiri. Kayak tim sepak bola contohnya. Masing-masing punya posisi tapi semua bergerak ke satu tujuan yang sama. Lalu berikutnya ada teori organisasi klasik, di mana dikatakan oleh Frederick Taylor. Teori yang dia kemukakan mengenai scientific management, di mana kerja itu harus diukur, dipantau, dan disusun seefisien mungkin. Lalu ada teori dari Henry Fayol yang ngomongin fungsi manajemen kayak merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengontrol. Lalu juga ada teori dari Max Weber dengan konsep birokrasi. Nah, birokrasi di sini bukan yang ribet kayak yang kita kenal sekarang ya, tapi lebih ke sistem organisasi yang terstruktur, jelas, dan berdasarkan aturan, bukan asal suka atau nggak suka. Lalu berikutnya teori organisasi modern. Nah, zaman kan semakin maju ya, jadi organisasi juga semakin kompleks. Muncullah teori organisasi modern, salah satunya adalah teori sistem. Di sini organisasi dianggap kayak organisme hidup, semua bagiannya saling nyambung. Jadi kalau suatu bagian rusak, bagian lain juga bisa kena. Selain itu ada juga teori perilaku organisasi yang fokusnya ke manusia sebagai bagian dari organisasi, gimana motivasi, kepuasan kerja, komunikasi, dan semua itu bisa ngaruh ke performa tim. Tokoh pentingnya ada Elton Mayo dengan eksperimen Hawthorne yang nemuin bahwa perhatian dan hubungan sosial itu bisa ningkatin produktivitas pekerjaan. Lalu berikutnya ada teori kontingensi. Nah, di teori kontingensi ini intinya nggak ada satu model organisasi yang cocok di semua situasi. Misalnya, perusahaan teknologi kayak startup lebih cocok pakai struktur yang fleksibel dan cepat. Tapi perusahaan manufaktur besar mungkin butuh sistem yang lebih stabil dan terstruktur. Jadi, konteks dan situasi penting banget dalam menentuin bagaimana organisasi harus dikelola. Nah, bagaimana sih relevansinya di dunia kerja? Kenapa kita perlu ngerti teori organisasi? Nah, itu pertanyaan utamanya. Karena ini penting banget buat kamu yang kerja tim, jadi pemimpin atau bahkan mau bangun usaha sendiri. Teori ini bantu kita ngerti bagaimana caranya ngatur orang, bikin keputusan, dan bangun budaya kerja yang sehat. Apalagi sekarang kerja bisa lintas negara, hybrid, sampai full remote, jadi makin penting tuh buat ngerti bagaimana organisasi bisa tetap berjalan dan beradaptasi. Nah, sebagai penutup, jadi di masa saat ini bekerja itu rata-rata sudah bekerja as a team. Jadi pemahaman kita tentang suatu organisasi itu awal mulanya dari teori dulu. Jadi sebelum belajar ke yang lain, jadi kita harus paham dulu bagaimana teori organisasi itu bekerja. Nah, dari video inilah kalian bisa mempelajari sedikit dari teori organisasi tersebut. Terima kasih.